Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lucy Susanti, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video presentasi kami. Materi yang akan kami sampaikan mengenai supervisi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nelmi Kairani dengan NIM 20052066, dan saya sendiri, Winnie Rahmayuda, dengan NIM 20035155 selaku moderator. Yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan dapat dijelaskan baik menurut asal-usul, etimologi, bentuk perkataannya, morfologi, maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu, semantik. Yang pertama, etimologi. Istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris. Supervision artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Yang kedua, morfologis. Supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti atas, lebih, dan visi yang berarti lihat, tilik, awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Yang ketiga, semantik. Pada hakikatnya, isi yang terkandung dalam definisi yang rumusannya tentang sesuatu tergantung dari orang yang mendefinisikan. Willis secara singkat telah merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar agar lebih baik. Adam dan Dickie merumuskan supervisi sebagai pelayanan, khususnya menyangkut perbaikan proses belajar mengajar. Jadi, supervisi pendidikan menurut Ame Tembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan akademik dan manajerial. Menurut Ari Kunto, tahun 2004 lebih rinci, ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lainnya. Yang ketiga, supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Prinsip supervisi pendidikan. Secara umum, prinsip-prinsip supervisi pendidikan antara lain: 1. Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. 2. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Perilaku supervisi akademik, perilaku belajar siswa. 3. Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. 4. Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. 5. Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. 6. Supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. 7. Supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Adapun prinsip supervisi lainnya, menurut Sahartian tahun
2008 terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. 2. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. 3. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana. Yang kedua, prinsip demokratis. Servis dan bantuan diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience. Memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan, yaitu yang pertama, melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar. Yang kedua, mengadakan observasi kelas untuk peningkatan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan guru untuk meningkatkan profesi guru. Yang keempat, menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara profesional dalam pemecahan masalah proses belajar mengajar. Yang kelima, menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Yang keenam, melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan terarah. Yang ketujuh, melaksanakan kerjasama dengan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara komprehensif. Yang kedelapan, menciptakan teamwork yang dinamis dan profesional. Dan yang terakhir, menilai hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Adapun daftar pustaka yang kami rujuk dalam diskusi kami yaitu N.A. Ametembun 2007 Supervisi Pendidikan disusun secara berprogram Bandung Suri. Risnawati 2011 Administrasi dan Supervisi Pendidikan Yogyakarta Aswaja Presindo. Dan Piet Sahertian 2008 Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Jakarta terbitan Rineka Cipta. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.